Oke. Hai, assalamualaikum. Apa kabarnya teman-teman aku semua? Aku doakan ya yang lagi berjuang melawan asam lambungnya cepat pulih, anxiety-nya tidak kambuh, dan psikosomatiknya hilang. Sehingga kita ketemu selalu dalam keadaan yang bahagia. Nah teman-teman, aku adalah orang yang sekitar 2 tahun lalu itu mengalami asam lambung, anxiety, dan psikosomatik. Nah teman-teman, aku akan terus menginspirasi, mengedukasi, dan memotivasi berdasarkan pengalaman-pengalaman aku yang aku alami agar teman-teman semua pulih total seperti yang aku alami sekarang ini. Nah, caranya bagaimana teman? Dukung terus ya channel aku agar terus berkembang dengan klik subscribe-nya seperti yang aku tunjukkan ini, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kita selalu ketemu dalam keadaan yang bahagia dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Teman-teman aku, kali ini aku akan masih membahas tentang seputaran asam lambung, anxiety, dan psikosomatik, yaitu akan membahas pentingnya mempelajari ilmu dari asam lambung, anxiety, dan psikosomatik agar kita tahu bahwa sensasi yang kita alami, sensasi yang kita rasakan berupa sensasi dari asam lambung, akibatnya anxiety sehingga menghasilkan psikosomatik. Jangan nanti kita udah tahu asam lambung, kita makan juga pantangan asam lambung. Tidak bisa ya. Jadi, dengan adanya video aku ini, aku harapkan teman-teman aku yang lagi mengalami asam lambung, semoga video ini bermanfaat ya. Sehingga teman-teman aku yang lagi mengalami asam lambung, anxiety, dan psikosomatik cepat pulihnya ya. Nah, sebenarnya asam lambung itu apa sih? Itu ya kan. Yang pertama itu harus kita ketahui adalah asam lambung itu adalah zat asam yang terlalu berlebih di dalam lambung kita. Kenapa itu bisa terlalu berlebih? Bagaimana cara menguranginya? Nah, ya berdasarkan pengalaman aku 2 tahun yang lalu, asam lambung aku itu disebabkan karena tidak menerapkan pola hidup sehat, yaitu pola makannya berabe, pola istirahatnya berabe, pola pikirnya apalagi makin-makin. Nah, jadi sebenarnya simple saudara-saudara aku. Untuk sembuh dari asam lambung ini, terus terapkan pola 3P itu tadi. Nah, aku dulunya payah makan sehingga makalah asam di lambungku terlalu berlebih. Nah, itu disebabkan karena asam yang berlebih itu tadi naik ke kerongkongan melalui otot sphincter. Makalah ketika kita asam lambungnya kambuh, kita sulit menelan sehinggalah tidak selera makan. Itulah yang aku alami, teman aku. Nah, mengatasinya, maka makanlah kamu di jam-jam tertentu oleh penderita asam lambung. Nah, orang asam lambung ini makannya biar sedikit tapi berulang. Tidak boleh hanya 3 kali tapi dalam porsi yang banyak, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena apabila terlalu banyak porsi makanan yang kamu masukkan sehingga menekan otot-otot lambung, sehingga itu lambung kan kembang kempis ya kan, jadi terjadilah luka di lambung sehingga terjadilah asam yang berlebih di lambung. Nah, jika kita tidak mewaspadainya, maka naiklah ke kerongkongan. Kalau sudah naik ke kerongkongan, maka kita akan sulit menelan. Pangkal lidah pun terasa pahit. Nah, teman-teman dan saudara aku dimanapun berada, jadi sebenarnya asam lambung ini penyakit rumahan yang bisa disembuhkan
oleh diri kita sendiri, yaitu tadi dengan menerapkan pola-pola yang ada di dalam diri kita. Ya, kontrol diri, terapkan pola pikir yang baik, laksanakan pola istirahat yang cukup untuk penderita asam lambung. Nah, bagaimana melakukannya? Yaitu harus konsisten agar sehat dan pulih total. Nah, untuk itu asam lambung selalu dikaitkan dengan anxiety. Anxiety itu apa? Anxiety itu kecemasan yang disebabkan oleh asam lambung. Asam lambung yang naik disebabkan oleh si sensasi. Makanya anxiety bisa kambuh kalau asam lambungnya kambuh. Nah, menghindarinya cukup tenang dan santai bawaannya ya. Berpikirlah terus positif. Ya, jangan pikiran yang aneh-aneh. Jangan suka mengada-ngada. Berpikirlah berdasarkan kenyataan. Jangan masukkan ilusi. Jangan masukkan berandai-andai. Kenapa? Apabila nanti kamu berandai-andai, ilusi, berpikiran yang aneh-aneh, berprasangka-prasangka buruk, berprasangka aneh, maka akan timbul psikosomatik. Psikosomatik itu apa? Kalau dia soma itu badan, psike itu psikis kita, badan psikis kita ya kan. Jadi teman, psikosomatik itu sebenarnya gejala yang disebabkan bukan karena luka badan, luka fisik ya, karena ulah pola pikir tadi ya kan. Jadi aku harapkan yang mengalami psikosomatik jangan suka pikir-pikir aneh, jangan suka berhayal-hayal yang aneh lah ya kan. Jadi untuk menghindarinya itu ya teruslah kita seperti di video-video aku sebelumnya, terapkan sabar, sadar, dan ikhlas. Nah teman-teman aku, jadi asam lambung, anxiety, dan psikosomatik ini bisa kita sembuhkan, bisa kita tangani sesuai dengan gejala-gejala, sensasi-sensasi yang kita alami. Nah, kalau menurut kalian itu butuh penanganan tenaga kesehatan, berobat dulu ya. Nanti apa katanya bisa juga diterapkan sama pola-pola rumahan. Jadi, apabila ada hal yang sama mengalami seperti pengalaman aku tadi, isi kolom komentarnya ya, agar kita bisa saling sharing. Dan jangan lupa klik subscribe-nya agar kita bisa selalu bertemu di channel aku tentunya. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.